Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana dengan kabarnya Kak Astoro di sini? Kalau Kak Astoro luar biasa, bagaimana dengan Kak Dia? Kalau Kak Dia juga sungguh amat luar biasa. Pasti adik-adik di rumah juga Pasti luar biasa hebatnya ya. Iya. Ini Nah, hari ini kita mau datang kepada Tuhan nih Kak Astoro. Oh, Karena iya. setelah 1 minggu kita dipimpin oleh Tuhan melewati hari demi hari, dan tiba hari ini untuk kita Tuhan. memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Gimana Kak Cencen hari ini? Apakah bersuka cita? Sungguh sangat bersuka cita Kak Tentu Astoro. hatinya selalu bergembira penuh ya. Ucapan syukur juga nih Kak Astoro, karena boleh melewati semua yang ada, sudah diberikan Tuhan berkat-berkat yang sungguh di luar dugaan saya Kak Astoro. Wah, amin, haleluya. Tuhan selalu menyertai Kita selalu kita ya. selalu. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik di rumah juga hatinya penuh sukacita, hatinya penuh gembira. Yuk, kita naikkan satu pujian yang mengatakan Hatiku penuh nyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah Raja, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, kita tadi sudah memuji nama Tuhan nih. Kak Asoro senang nggak hari ini memuji nama Tuhan? Oh, suka sekali, bergembira sekali. Nah, Kak Asoro tadi memuji Tuhan itu dengan menggunakan apa ya, Kak Asoro? Tangan kita, mulut kita, seluruh tubuh kita. Ya, pasti tentu seluruh tubuh kita digunakan untuk memuliakan nama Tuhan ya, Kak Asoro ya. Betul, Kak Dia. Nah, ini Kak Asoro, kita kan menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Berarti kita harus semakin Cinta kepada Tuhan ya, Kak Asoro. Nah, Ya. sebelum kita lanjut pujian nih, Kak Asoro, kita mau tepuk dulu nih, Kak Asoro. Belajar tepuk baru nih, Kak Asoro. Oh, boleh. Nama Kak Dia. tepuknya apa ya, Kak Asoro? Tepuk cinta Yesus. Oke, kita mau lakukan dulu ya, adik-adik semua. Suruh berdiri, Kak Dia. Semua ayo berdiri semua terlebih dahulu yuk sebelumnya. Coba Kak Dia dulu, biar adik-adik lihat dulu. Gitu ya. Kasih contoh Oke. Tepuk cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus seumur hidupku. Yes, yes, yes. Bisa adik-adik? Oh, sangat mudah loh ini tepuknya ya, Kak Asoro ya. Oke, Ya, siap. kita lakukan ya bersama-sama ya, adik-adik. Mari Kak Dia. Ya, tepuk cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus seumur hidupku. Yes, yes, yes. Oke. Kak Asoro, sudah cinta Yesus? Amin. Puji Nah, Tuhan. kita mau Nyanyikan. menyanyikan lagu ya, Kak Asoro. Kita gunakan tangan kita, tubuh kita untuk kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik sekalian, sekarang waktunya kalian memberikan persembahan. Kalian bisa memasukkan persembahan kalian ke dalam amplop, dan jangan lupa kalian bisa tuliskan KAA di sudut kanan atas. Nah, pada minggu keempat nanti, persembahan adik-adik bisa kalian titipkan kepada orang tua kalian untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Sebentar kami akan berikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati juga Papa dan Mama di dalam bekerja ya Papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan sepenuh hati. Kita akan nyanyikan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Shalom adik-adik. Nah, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tangannya dilipat, tutup mata semuanya. Kak Samuel nanti akan berdoa buat kita semuanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami masih boleh memuji, bertepuk tangan, menyenangkan hati Tuhan lewat lagu kami. Sekarang kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, ajar kami untuk kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya. Sekali lagi Kak Sama mengucapkan shalom. Apa kabarnya kalian semuanya? Ya, Kak Sama berharap dan berdoa kalian semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Papa mama kalian juga begitu. Kak Sama juga berdoa semuanya sehat, semuanya sukacita, tidak ada yang sakit ya. Semuanya sehat semuanya. Nah, adik-adik sekalian, Kak Samuel hari ini akan membahas satu barang yang mungkin kalian juga sebagian besar punya, dan kalian kalau kemana-mana itu selalu bawa benda ini ya. Nah, kita akan bicara mengenai gadget ini ya, di gadget ini. Nah, tetapi sebelumnya mari kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu ya, di Kolose 4 ayat 5 sampai 6 ya. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 ya. Nah, kalau kalian mungkin lagi pergi atau kesulitan, nih ada slide-nya ini ya. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 Kak Samuel bacakan buat kalian semuanya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah ya, di Kolose 4 ayat 5 dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat. Hikmat itu apa Kak Samuel? Hikmat itu apakah pintar doang? No, hikmat itu ada namanya bijaksana. Nah, kenapa bijaksana? Karena kalau orang yang berhikmat itu pasti pandai memanfaatkan atau membagi waktu ya. Sehingga ayat 5-nya berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, Kak Samuel mau cerita terlebih dahulu nih. Biasanya kalau sudah megang HP, katanya ya Kak Samuel dengar, kalau anak itu sudah pegang HP, waduh, lupa waktu. Nah, apalagi sekolahnya sekarang online ya, semuanya pegang HP semua, boleh pegang HP. Wih, ada juga loh yang sekolah ya ikut video call, videonya dimatiin tapi masih pegang HP, ternyata main. Waduh, FF, wah, tembak-tembakan. Loh, Kak Samuel, apakah tidak boleh? Boleh, tetapi kan tadi firman Tuhan katakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau masih sekolah, ya sekolah dong. Nggak boleh sekolah sambil mainan. Gitu. Gurunya ngajar, capek, misalnya dipanggil. Melvin, kameranya kok mati? Loh, dilihat ada orangnya, ada namanya, tapi kameranya mati. Ternyata main HP atau sibuk chattingan sama teman. Waduh, enggak boleh itu ya. Yang pertama, orang hikmat itu berarti orangnya bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dengan sangat baik. Nah, kemudian ada yang bilang lagi, wah, kalau sudah megang HP, waduh, kata-katanya, bahasanya, mama papanya ndak mudeng semua. Wah, omongannya apalah itulah ya. Weh, ini kalau nanti gamenya kalah, wah kata-katanya sudah ndak tahu semuanya. Bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia semua. Nah, adik-adik sekalian, kita ini sudah ditebus sama darahnya Tuhan Yesus. Jadi seharusnya perkataan kita yang keluar itu adalah perkataan yang manis ya, perkataan yang membangun, perkataan yang baik. Nah, boleh omong kotor enggak? Orang Kristen, anak Tuhan seharusnya tidak boleh ya, walaupun bisa saja, tetapi hukumnya adalah tidak boleh. Jadi kalau ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor, itu tidak baik. Tuhan Yesusnya sedih, tidak boleh. Pernahkah Tuhan berkata-kata kasar? Tidak pernah
Ya toh, Tuhan apakah pernah menghujat atau mengucapkan kata-kata kasar, mengumpat? Tidak pernah Tuhan kita. Dan kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Jadi kita harusnya meniru sifatnya Tuhan. Nah, ayat yang ke-6 berkata gini, hendaklah kata-katamu, hendaklah kata-katanya Kak Samuel dan kata-katanya Kak adik-adik itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Wih, Kak Samuel murid lesnya, puji Tuhan, banyak ya. Setiap kali Kak Samuel ngelesin gambar, ada murid-muridnya Kak Samuel itu yang cerita tentang gamenya. Wah, aku mainnya FF. Nah, aku pinginnya menang. Kak Samuel lupa itu. Kalau dia menang terakhir, jadi orang terakhir menang, namanya bahasanya FF apalah. Kak Samuel lupa. Tapi tiba-tiba saat waktunya mau habis, tiba-tiba dia mati, ketembak. Waduh, bahasanya tuh langsung, waduh, tidak baik lah ya. Bahasa umpatan, tapi bahasanya gak bahasa umpatan dalam game. Nah, buat papa mama ya, mungkin kita tidak tahu bahasanya mereka itu apa. Alangkah lebih baiknya juga orang tua yang mendampingi saat anak-anak itu bermain game apa-apa, alangkah lebih baiknya juga Anda juga mengajarkan kata-katanya yang kata-kata yang wajar saja, sehingga anak-anak Anda itu tidak belajar kata-kata yang sangat macam beraneka ragam gitu ya. Nah, jadi untuk anak-anak harus belajar kata-katanya yang biasa-biasa saja, tetapi orang tua juga harus mengawasi juga ya, jangan sampai anak-anaknya papa mama yang di rumah itu juga tahu bahasa yang kita semua tidak tahu ya. Banyak kata-kata yang sedang diperbandingkan gitu ya. Salah satu orang, siapa itu namanya, yang dia mengangkat sebuah kata-kata itu yang tidak boleh karena itu umpatan, kemudian dia malah dibully ya. Kak Samuel tidak bilang mendukung siapa-siapa, enggak, tetapi memang kata-kata itu kalau dipakai untuk ketika kita mengumpat, anak Kristen tidak boleh seperti itu. Nah, jadi anak-anak belajar bijaksana dalam mengeluarkan kata-kata ya. Kata-kata kalian harus yang manis, yang membangun, yang baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, adik-adik sekalian, kita kan di HP ini kan banyak sekali game ya. Pasti kalian semua tahu dong gamenya apa aja yang kalian tahu. Nah, tapi di game ini juga, bukan di game ini ya, tapi di HP ini juga banyak sekali nih aplikasi buat mainan atau misalnya untuk membaca firman seperti yang di sini nih. Nah, nih kan banyak sekali. Nah, jadi gadget ini juga bisa kita manfaatkan untuk kita mengenal lebih lagi dengan Tuhan. Nah, kalau sudah kita kenal sama Tuhan, seharusnya HP ini juga bisa untuk bersaksi buat orang lain ya. Misalnya nih, kalian semua yang kelas 5, kelas 6 mungkin bisa nulis status ya toh, status WA, Instagram, atau mungkin ada yang bermain TikTok. Nah, kemarin tuh Kak Samuel juga kaget, ternyata ada loh orang yang main TikTok lagunya happy ya happy ye. Nah, daripada lagu-lagu yang barat yang tentang apalah mungkin kalian tidak tahu artinya. Nah, daripada kalian joget ya, daripada kalian nari lagu yang tidak kalian tahu artinya, mendingan happy ya lah, kan bisa kayak gitu ya. Atau ada yang buat status sekolah online itu bla 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 pip, nah gitu ya. Wah, mengumpat lagi lah. Kenapa tuh kalian tidak buat statusnya seperti ini? Terima kasih Tuhan, walaupun ada pandemi masih boleh sekolah. Loh, itu kan salah satu cara bersaksi ya kan. Atau misalnya nulis status, terima kasih Tuhan, papa mama masih sehat. Itu sudah merupakan bersaksi. Jadi kalau orang yang baca, teman kalian yang belum mengenal Tuhan, loh, kok ini tuh si tuh nulisnya tuh terima kasih Tuhan. Tuhan ini siapa sih? Nah, itu menimbulkan dia mulai bertanya, Tuhannya siapa? Kalau tanya, Tuhanmu siapa sih? Kok kamu bilang baik? Saatnya kita bercerita lagi, iya Tuhanku baik. Aku soalnya masih boleh sekolah, di orang lain masih tidak bisa sekolah. Aku punya HP nih, aku punya kuota, mamaku beliin kuota, bisa sekolah. Itu bukti kebaikannya Tuhan. Nah, jadi
Pesannya Kak Samuel di dalam firman Tuhan di Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pesannya Kak Samuel, HP ini ya digunakan sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau masih sekolah, ya sekolah. Jangan dibuat nyambi main game, ya. Yang kedua, kalau kalian sudah main game, jangan menggunakan kata-kata yang terbiasa di game itu, ya. Belum tentu kata-katanya itu baik. Nah, yang kedua ini juga buat orang tua. Kalau menemani anak-anaknya, tolong dilihatin kata-katanya seperti apa. Kalau sudah keluar dari bahasa Indonesia atau kita tidak ngerti artinya, lebih baik dibilangin stop, jangan mengucapkan kata-kata itu. Dan yang ketiga, gunakan HP ini untuk bersaksi kebaikan Tuhan lewat status yang kalian tulis di WA, lewat status yang dituliskan di Instagram, atau lewat gawean kalian di TikTok, ya. Atau kalian mencari TikTok itu apa? Tolong diperhatikan, buatlah itu menjadi saksi Tuhan. Buatlah itu menjadi sarana untuk bersaksi kebaikan Tuhan, ya. Kak Samuel berdoa HP yang kita punya ini tidak membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, tetapi lebih mendekat kepada Tuhan lewat aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh banyak orang percaya juga. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Sekarang kami sudah selesai. Tuhan, biarlah benih firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadi kami boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami mengucap syukur sekali lagi. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai pada hari ini. Kita ketemu kembali minggu depan pada jam yang sama, yaitu jam 10.30 di channel GIA Dokter Cipta. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.